Negara jiran kita berlawan dengan Argentina, okeykah? Saya Brazil nak lawan dengan saya masa FIFA Council member dia dulu semua. Saya kata saya tak nak, bukan masa ni semua. Kalau kita nak buat perlawanan Malaysia bakar stadion tuntutan Datuk Hamidin harus mundur dari kursi Presiden FAM. Suasana stadion ricuh hingga pembakaran stadion pun tak dapat dihindarkan. Malaysia ingin perubahan dan kemajuan bola sepak Malaysia lebih baik. Rekor buruk mereka yang sejak tahun 2004 tidak pernah menang bila melawan timnas senior Malaysia serukan Indonesia tidak layak lolos kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Presiden FAM mundur atas tuntutan masa sepak bola Malaysia dianggap gagal. Kasihan sekali Presiden FAM Datuk Hamidin. Suporter Malaysia ungkap kekesalan bawa-bawa Indonesia lagi. Sebelum ke berita terlengkapnya, dukung timnas Indonesia, like dan subscribe. Suporter Malaysia turun ke jalan secara beramai-ramai di Kuala Lumpur masa mendesak Datuk Hamidin mundur dari jabatan Presiden FAM. Malaysia masa kecewa terhadap kinerja Datuk Hamidin gagal membawa sepak bola Malaysia. Hamidin tidak mampu menghadirkan prestasi sepak bola kepada Malaysia. Kasihan Presiden FAM Datuk Hamidin. Suporter Malaysia desak mundur. Sementara negara tetangga Malaysia seperti Indonesia sepak bolanya terus mengalami kemajuan sangat pesat. Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM Datuk Hamidin menjadi sasaran massa atau penggemar sepak bola Malaysia. Kekalahan Malaysia dari Indonesia, tuntutan massa meminta Datuk Hamidin mundur dari jabatannya Presiden FAM. Malaysia versus Indonesia, musuh bebuyutan sepak bola. Persaingan sepak bola Malaysia versus Indonesia sering terjadi dalam setiap pertandingan. Malaysia berharap menang lawan Indonesia pada Piala AFF 2019. Nyatanya, Indonesia mampu mengalahkan Malaysia pada semifinal Piala AFF 2019. Alasannya Indonesia belum pernah menjadi juara Piala AFF U19. Ketua PSSI Erick Thohir bangga terhadap pemain sepak bola Indonesia. Erick Thohir berharap Indonesia berhasil meraih juara Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia tanpa Marten Paes Sintayong bisa andalkan tiga kiper ini di Piala AFF 2024. Meski kemungkinan besar tanpa Marten Paes Sintayong masih bisa mengandalkan tiga kiper lain saat timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2024. Setelah sibuk di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong sudah dinanti agenda berikutnya, yaitu Piala AFF 2024. Dia akan kembali menukangi timnas Indonesia di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara tersebut setelah gagal di final pada edisi 2020. Dan kalah di semifinal pada 2022, skuad Garuda sejatinya difavoritkan untuk Piala AFF 2024. Namun kekuatannya akan berbeda karena Sintayong kini mengusung tim U22. Marten Paes sebelumnya sempat diharapkan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan sang penjaga gawang tidak akan ikut serta kiper berusia 26 tahun itu kini sedang menjalani liburan. Setelah 2024 usai dan kemungkinan tidak akan dipanggil untuk ajang Piala AFF 2024. Jadi gini loh, pemain harus ada jedanya, dia kan bukan robot, dia kan perlu waktu recovery. Nah, dalam setahun ia akan break 1-2 bulan, itu normal, kata Erick. Soal Paes pada Sabtu tanggal 23 November tahun 2024, saya tidak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera, susah juga tambahnya. Usai bertemu Erick Thohir, bos JDT tak terima sepak bola Malaysia dianggap gagal. Pemilik Johor Darul Ta'zim JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim mengaku tidak terima jika sepak bola Malaysia dianggap gagal. Tengku Ismail menyatakan bahwa sepak bola Malaysia tidak bisa dianggap gagal setelah apa yang ditunjukkan JDT saat ini menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara dan ke-6 di Asia. Berdasarkan Power Rankings, The Southern Tigers juga mampu menunjukkan taringnya di Liga Champions Asia. Elite skuad besutan Hector Bio itu berada di posisi keempat dari 12 tim di klasemen wilayah timur. Selain itu, Tengku Ismail juga menyoroti keberhasilan Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2023.
Terkadang sulit untuk memahami mengapa sebagian orang menganggap sepak bola Malaysia adalah sebuah kegagalan. JGT berkembang menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara dan ke-6 di Asia berdasarkan Opta Power Rankings. Malaysia juga lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, kata Tengku Ismail. Tak hanya itu, JDT juga menjadi penyumbang poin AFSIMA ranking Malaysia tertinggi selama 9 tahun terakhir. Penampilan JGT di Asia telah menyumbangkan 68,7% dari 31,33 poin peringkat Malaysia sejak tahun 2015 untuk membantu lebih banyak klub Malaysia bersaing di kompetisi Asia. JDT juga tampil sebagai satu-satunya klub Asia Tenggara yang menjuarai Piala AFC 2015. JDT juga menjadi salah satu klub dengan fasilitas termasuk medis terbaik di Asia yang memenuhi keinginan sepak bola modern, ujarnya melanjutkan. Alih-alih menyebut sepak bola Malaysia gagal, Tengku Ismail justru menilai kegagalan ada di para pengurus sepak bola. Menurutnya, ada banyak individu yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di industri sepak bola. Jadi bagaimana sepak bola Malaysia bisa dianggap gagal jika hanya ada satu tim yang mampu sukses di Asia? Karena gaji yang tidak dibayar, kurangnya infrastruktur sepak bola, kurangnya pengembangan akar rumput di level klub, atau manajemen yang buruk, ini semua disebabkan oleh banyaknya individu yang tidak memenuhi syarat di industri olahraga sepak bola. Tidak gagal, tetapi individu-indiv dalam tim yang gagal mengelola dan meningkatkan standar, dan mereka yang selalu mendukung alih-alih memberikan tekanan pada kegagalan itu, ujarnya. Oleh karena itu, Tengku Ismail berharap ada dorongan perubahan yang dimulai dari klub masing-masing. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tengku Ismail setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keduanya sepakat untuk berkomitmen membangun sepak bola Asia Tenggara agar siap bersaing di Asia dan dunia. Sebuah umpan positif dan membuahkan banyak hal ide sekaligus visi antara saya dan putra mahkota Johor yang ingin sepak bola di Indonesia dan Malaysia maju sekaligus. Ingin membawa sepak bola Asia Tenggara makin berbicara di Asia dan dunia, jelas Erick Thohir.